Oke, jadi di video ini saya mau menunjukkan beberapa contoh perhitungan dengan menggunakan rumus trigonometri. Saya pilih 3 contoh yang saya rasa paling mewakili loh fundamental konsep tentang trigonometri. Oke, untuk yang pertama, kita gambar dulu sebuah segitiga. Eh, Segitiganya ini siku-siku di sebelah sini ya. Kemudian anggap sudut ini 50 derajat. Lalu anggap sisi ini 10 cm. Tapi kayaknya lebih cocok 8 cm deh. Oke. Lalu sisi ini X. Nah, pertanyaannya berapa panjang sisi X? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita bisa bikin sin X sama dengan, sin 50 sama dengan X per 8. Kenapa sin? Karena X adalah sisi di depan 50 derajat. Ya, depan 50. Itu sisi depan. Lalu 8 cm ini adalah sisi di depan 90 derajat. Yang artinya dia adalah sisi miring. Nah, kita punya sisi depan dan miring, makanya kita menggunakan sin. Nah, kalau udah kayak gini, gampang. Kita tinggal cari sin 50. Oke. Kita cari sin 50 menggunakan kalkulator. Eh, itu besarnya bakal 0,766. Dan kalau udah kayak gini, kita tinggal kerjakan secara aljabar saja. Kita bisa tulis X sebagai 8 kali 0,766. Kemudian X sama dengan 6,12 cm. Itulah hasilnya. Oke? Oke, sekarang kita lihat contoh kedua. Oke, eh, pertama saya gambarkan dulu deh segitiganya. Jadi seperti biasa kita punya segitiga siku-siku dan siku-siku yang di sebelah sini. Kemudian sisi ini 6 dan sisi ini 10. Kemudian pertanyaannya adalah sudut theta ini. Jadi kita sekarang mau cari sudut theta. Oke, kita analisa deh dulu ya. Kita tahu kalau 6 ini, mungkin lebih baik dari 10 dulu deh. Kita lihat 10. 10 ini itu adalah sisi miring. Kenapa di sisi miring? Karena dia di depan 90 derajat. Kemudian, 6 ini pasti sisi samping. Kenapa sisi samping? Well, karena sisi yang di sebelah sini itu pasti sisi depan. Karena dia itu adalah sisi di depan theta. Jadi kalau ini depan, ini miring, pasti ini sisi samping. Oke. Berarti kalau kita punyanya sisi samping sama sisi miring, udah jelas kalau kita pakai rumus cos. Jadi kita bisa bikin cos theta sama dengan 6/10. Nah, dari sini kita bisa hitung cos theta itu jadi 0,6. Kemudian kita kan mau cari sudut, mau cari theta. Maka untuk carinya kita pakai cos pangkat min 1 atau arcus cos. Nah, sampai di sini kita pakai kalkulator. Dan kalau kamu pakai kalkulator, kamu bakal dapat nanti sudutnya itu 53,13 derajat. Oke. Again, sebaiknya 2 angka di belakang koma ya. Walau itu nggak wajib sih. Oke, so ini adalah contoh ketiga, contoh yang terakhir. Pertama saya gambar dulu ya seperti biasa. Jadi ini segitiga kita. Sorry, mungkin segitiganya nggak terlalu rapi. Anggap saya siku-sikunya di sebelah ini. Kemudian eh, saya masukkan sisinya. Oke. Kemudian sama seperti soal nomor 2, kita mau cari theta di sini. Tapi, oke, coba kita lihat apa aja yang dikasih soal. Jadi di soal ini kita tahu kalau 5 itu adalah sisi depan. Sisi depan.
Sedangkan 13 itu adalah sisi di depan siku-siku, jadi dia sisi miring. Terus dia juga kasih tahu sisi samping ternyata. Berarti ketiga sisinya diberitahu. Berarti kalau kayak gini, kita harus pakai sin, pakai cos, atau pakai tan ya. Mungkin kamu mau pause dulu dan coba pikir deh. Tapi jawabannya kalau kayak gini, kita bebas mau pakai siapapun. Mau pakai sin, cos, atau tan itu bebas. Kalau saya sih lebih prefer sin ya. Jadi saya bakal pakai sin di sini. Jadi saya bakal bikin sin theta sama dengan 5/12. Kemudian, ini nggak usah dibagi sih sebenarnya. Kita bisa langsung masukkan ke dalam kalkulator. Sin pangkat min 1 sama dengan 5/12. Kemudian dari sini, dari kalkulator, kamu bakal dapeti theta-nya itu adalah 22,62 derajat. Jadi, yang pengen saya bilang sih sebenarnya, kalau trigonometri itu bebas ya, pakai sisi yang manapun. Pakai rumus mana yang kamu mau pakai. Kalau ketiganya bisa dipakai, maka kamu bebas pakai yang mana. Dan jawabannya itu bakal sama.